Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Materi ini ada di bab 2 ya teman-teman. Tujuan kita mempelajari materi kali ini yaitu agar kalian dapat mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan manusia dari bayi sampai lanjut usia. Kemudian kalian diharapkan juga dapat mendeskripsikan ciri pubertas laki-laki dan perempuan serta cara menjaga kesehatan saat pubertas. Baik, yang pertama kita pelajari dulu ya, apa sih yang disebut dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi dan lebih berat. Seperti tampak pada gambar ya, yang pada usia 0 sampai 1 tahun dia tingginya bisa dilihat ya. Nah, ketika nanti udah dari umur 1 sampai 2 tahun maka tingginya dia akan bertambah. 2 sampai 3 tahun tingginya bertambah sampai kalian sampai pada gambar itu umur 5 tahun tingginya bertambah ya, dari tahun ke tahun tingginya bertambah. Nah, itu disebut dengan pertumbuhan ya. Jadi bertambahnya ukuran lebih tinggi dan juga lebih berat. Nah, kalau pertumbuhan sudah kita pelajari, sekarang kita apa sih perkembangan itu ya? Kita pelajari tentang perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Jadi di sini perkembangan itu adalah lebih ke fungsi ya, lebih ke perubahan fungsi alat tubuh. Misalnya yang tadinya belum bisa berbicara ya, bayi belum bisa berbicara. Nah, lama-lama dengan bertambahnya usia dia bisa mulai berbicara ya. Bisa papa, bisa manggil mama ya. Nah, itu namanya perkembangan ya, perubahan fungsi alat tubuh. Selain itu ini apa namanya? Bisa berpikir ya. Jadi bisa lebih berpikir, kesempurnaan dalam berpikir ya. Nah, semakin besar maka kalian kematangan dalam berpikir ya. Bisa menjawab soal ya yang diberikan oleh guru. Kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah ya. Nah, itu adalah perkembangan, perubahan fungsi alat tubuh. Oke, sekarang kita pelajari tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia ini dimulai dari tahap bayi ya, dari tahap bayi 0 tahun ya. Kemudian setelah bayi ada balita ya. Balita ini merupakan masa ketika manusia berumur 2 sampai 5 tahun ya. 2 sampai 5 tahun balita ini. Kemudian ada masa anak-anak. Nah, masa anak-anak ini adalah masa yang dilalui oleh manusia yang belum dewasa ya, atau yang belum mengalami masa pubertas. Nah, anak-anak ini pada masa anak-anak ini sudah mulai bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan ya. Udah bisa mulai mandiri ya. Tetapi
pendampingan orang tua juga masih sangat diperlukan pada masa anak-anak ini supaya anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik ya. Nah, setelah masa anak-anak berinjak ke masa remaja. Nah, ya, kalian nih remaja ini dimulai dari umur 11 sampai 18 tahun. Berarti kalian yang sudah 11 tahun bisa dikatakan dengan masa remaja ya. Nah, masa remaja ini masa yang dikenal dengan masa peralihan. Peralihan dari anak-anak menuju dewasa ya. Nah, pada masa remaja ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak juga dan keterampilan. Nah, biasanya ditandai dengan mengalami pubertas ya. Nah, pada masa ini perhatian orang tua ini sangat diperlukan nih agar para remaja dapat tumbuh dan berkembang dengan baik ya, agar tidak salah jalan ya. Nah, nanti kita akan pelajari ciri-ciri pubertas, ciri-ciri anak-anak yang sudah mengalami pubertas. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap dewasa. Dewasa ini adalah masa di mana manusia sudah melewati masa pubertas. Nah, pada masa ini manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang ya. Pada masa ini manusia sudah mulai berkeluarga dan juga memiliki keturunan. Masa dewasa ini bisa dimulai dari umur 19 sampai 50 tahun ya. Mungkin ayah bunda kalian ya pada masa ini, pada masa dewasa. Nah, tahap terakhir adalah lansia. Lansia ini disebut juga dengan lanjut usia ya, di mana manusia berusia lebih dari 65 tahun, 50 tahun ya, lebih dari 50 tahun. Nah, ciri-cirinya fisik lansia itu antara lain rambut yang semula hitam berubah menjadi putih atau beruban, kulitnya semakin keriput, serta massa otot dan tulang yang semakin menurun ya. Kemampuan melihat juga, mendengar juga semakin berkurang ya. Oke, baik. Ini adalah masa tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ada 3 kebutuhan dasar pada masa pertumbuhan ya. Jadi masa pertumbuhan ya, masa kalian ini adalah masa pertumbuhan. Yang pertama adalah gizi yang seimbang ya. Pemberian gizi yang seimbang. Kalau misalnya pada bayi berarti pemberian ASI ya. Itu ya, gizi yang seimbang. Kemudian waktu tidur ya. Waktu tidur tuh harus cukup ya. Kemudian kalau misalnya gizi yang tidak seimbang didapatkan, maka bisa menurunkan kekebalan tubuh ya. Nah, salah satunya kalian juga harus sering tidur ya pada masa bayi dan anak-anak itu. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Nah, setiap anak ini perlu mendapatkan kasih sayang dan juga perhatian dari keluarga, terutama dari orang tua. Nah, kasih sayang orang tua akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak ya. Kasih sayang orang tua itu bisa berupa perhatian, rasa aman dan nyaman, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari ya. Oke, kalau kalian sudah ya, udah 100% mendapatkan kasih sayang ya. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah stimulasi. Jadi, kebutuhan dasar pada masa pertumbuhan yang ketiga adalah stimulasi. Stimulasi itu adalah kegiatan merangsang otak anak untuk belajar ya. Jadi seperti kalian nih dirangsang untuk belajar ya. Nah, orang tua berkewajiban memberikan stimulasi untuk anak. Misalnya, melatih bayi melakukan gerakan fisik menggunakan tangan dan kaki ya, serta mengajak komunikasi sesuai tahapan usia anak. Jadi kan banyak ya kalau bayi itu kadang diajak ngobrol ya sama yang orang tuanya, diajak bercanda. Nah, itu merupakan stimulasi ya, merupakan rangsangan. Kemudian
Untuk anak usia sekolah, beberapa stimulasi yang dapat diberikan misalnya melukis, ya. Kalian tuh yang hobi melukis, itu merangsang tuh ya. Kemudian bermain musik, olahraga, dan juga membaca puisi. Jadi, yang paling ringan ya, yang paling paling bisa kita lakukan adalah dengan olahraga ya, olahraga tuh ya, itu adalah salah satu kebutuhan dasar pada masa pertumbuhan ya, untuk menstimulasi. Nah, sekarang kita pelajari ciri pubertas pada laki-laki ya. Nah, tadi ya sudah Ustazah kasih tahu di awal bahwa nanti Ustazah akan menerangkan tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, kali ini pada laki-laki dulu ya. Apa sih ciri-ciri pubertas pada laki-laki? Apakah kalian sudah masuk ke masa pubertas? Ya, oke. Yang pertama, masa otot semakin bertambah ya. Jadi masa ototnya semakin bertambah. Kemudian jakun mulai tumbuh ya. Jakun ini bisa mempengaruhi suara ya. Suara akan berubah menjadi berat kalau pada laki-laki ya. Suaranya kayak yang berubah apa ya, kayak ada yang gaung atau gitu ya. Oke, kemudian tumbuh kumis ini yang terlihat ya, tumbuh kumis. Kadang ada yang nggak tumbuh kumis, iya nggak apa-apa ya. Oke. Kemudian ini adalah ciri-ciri pubertas pada laki-laki ya, yang paling yang paling bisa dilihat ya, suaranya berubah, jakun mulai tumbuh. Nah, kemudian ada juga yang ini nak ya, mulai mimpi basah. Nah, itu ciri pubertas. Nah, sekarang kita pelajari ciri pubertas pada perempuan. Apa yang pertama? Yang pertama bertambah berat dan tinggi. Sama sih sebenarnya ya, laki-laki juga bertambah berat dan tinggi. Kemudian yang kedua, suara berubah tinggi melengking. Kalau pada laki-laki suaranya bertambah berat ya, tapi kalau pada perempuan itu suara berubah menjadi lebih tinggi ya, tinggi melengking ya. Kemudian mulai mengalami menstruasi kalau pada perempuan. Kalau pada laki-laki ditandai dengan ada mulai mimpi basah. Kalau perempuan mulai mengalami menstruasi. Kemudian keringat semakin banyak. Nah, keringat semakin banyak ini juga terjadi pada laki-laki ya. Oke. Demikian ya materi pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia kali ini. Kalian tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke? Nanti kita akan perjelas lagi pada saat ketemu di Zoom. Oke? Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.